Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam Lentera Anugerah di pagi hari ini yang menyapa kita dengan firman-Nya di pagi hari yang indah ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang memberikan kami pagi hari yang indah, kesehatan, dan sukacita. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami, bimbing dan pimpinlah kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian dikatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang menjadi tema bagi kita adalah memiliki belum tentu beruntung, kehilangan belum tentu kesialan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya penilaian orang-orang mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi harapan dan kerinduan hatinya, maka ia akan disebut sebagai orang yang beruntung. Ketika dia dapatkan, maka dia disebut orang yang beruntung. Namun sebaliknya juga, ketika seseorang tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, dirindukannya, maka ia disebut sebagai orang yang hidupnya tidak beruntung atau hidupnya sial. Benarkah demikian? Nah, untuk membantu kita menjawabnya, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah cerita menarik mengenai dua orang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Kira-kira begini ceritanya. Ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan praktek ke sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketika kunjungan pertamanya ke rumah sakit jiwa tersebut, ia dihantar oleh seorang perawat di sana untuk melihat-lihat bagaimana kondisi dari rumah sakit jiwa tersebut dan juga pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Nah, ketika dia sedang diajak berjalan oleh perawat tersebut, satu demi satu ruangan mereka lihat, dan ada satu ruangan yang dihuni oleh satu orang pasien yang sedang mengalami gangguan jiwa yang menarik perhatian si mahasiswa tersebut. Ia merasa tertarik dengan perilaku si pasien tersebut. Kenapa? Si pasien tersebut diam saja, bengong saja, tatapan matanya kosong, namun mulutnya bergumam sesuatu yang jelas kedengaran. Ia berkata seperti ini, "Lulu, Lulu, oh Lulu, kekasihku." Berulang-ulang dia katakan. Kemudian dia bilang lagi, "Lulu, Lulu, oh Lulu, kekasihku." Si mahasiswa tersebut memandang pasien itu dan ia bertanya kepada perawat yang menemaninya, "Pasien ini lagi patah hati ya, Pak?" Si perawat menjawab, "Iya, dia patah hati, cintanya ditolak oleh si Lulu, makanya dia gila." Jelas sang perawat tersebut kepada si mahasiswa. Oh, si mahasiswa tersebut mengangguk seperti itu. Nah, lalu mereka kemudian melihat lagi ruangan-ruangan yang lain yang dihuni oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Satu demi satu mereka lihat,
Dan tidak jauh dari pasien yang tadi yang mereka perbincangkan, si mahasiswa melihat juga ada seorang pasien juga yang unik baginya. Keunikannya begini, si pasien tersebut membentur-benturkan kepalanya ke dinding ruangan tempat di mana dia berada. Dia membentur-benturkan kepalanya sambil berkata, "Lulu, Lulu, oh Lulu kekasihku," sambil dia bentur-benturkan lagi. "Lulu, Lulu, oh Lulu kekasihku," dia katakan demikian. Si mahasiswa terkejut. Tadi di sebelah sana ada seorang pasien yang juga mengatakan seperti ini. Dan menurut keterangan si perawat, dia patah hati sehingga mengalami gangguan jiwa. Lantas kalau ini apa lagi? Apakah kepada Lulu yang sama? Ia kemudian bertanya kepada si perawat, "Pak, pasien ini apakah juga mengalami patah hati kepada si Lulu karena cintanya ditolak, makanya juga dia mengalami gangguan jiwa seperti ini?" Si perawat mengatakan, "Tidak." Lantas, kenapa dia juga katakan, "Lulu, Lulu, oh Lulu kekasihku"? Nah, si perawat bilang, yang ini berbeda dengan pasien yang di sebelah sana. Kalau yang ini, dia menjadi gila bukan karena cintanya ditolak oleh si Lulu. Lantas, si mahasiswa penasaran. Ia menjadi gila karena ia menikahi si Lulu itu. Si mahasiswa tentu saja terkejut mendengar keterangan si perawat tersebut. Yang satu gila karena tidak mendapatkan cinta si Lulu. Yang satu gila karena mendapatkan cinta si Lulu. Lantas, baik mendapatkan ataupun tidak mendapatkan, kok sama-sama gila ya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, apakah itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita berada pada ambang batas yang mengkhawatirkan? Rasul Paulus mengingatkan bahwa hal tentang mengucap syukur merupakan persoalan yang jauh lebih penting daripada apakah kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu. Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Hidup kita bukan sekedar mendapatkan atau kehilangan, tetapi hidup kita adalah suatu ucapan syukur. Itulah sebabnya dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya dulu ketika berada di Tesalonika atau juga kepada kita saat ini agar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Atau dalam istilahnya, mengucap syukur tanpa syarat. Ya. Jika di hari ini, saudara-saudaraku, masih bisa menikmati pagi hari yang indah, maka bersyukurlah. Jika di pagi hari ini, saudara-saudaraku semua, masih bisa melihat keluarga dalam kondisi penuh sukacita, bersyukurlah. Jika di hari ini saudara-saudaraku masih mampu untuk bersiap-siap hendak melakukan tugas pekerjaanmu setiap hari, maka bersyukurlah. Jika di hari ini saudara-saudaraku semua masih mampu beraktivitas, maka bersyukurlah. Tapi juga jika di hari ini penghasilanmu lebih kecil daripada hari kemarin, bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Hidup akan jauh terasa lebih bahagia, lebih indah kalau kita bisa menikmati apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Hidup akan terasa jauh lebih indah jika kita mampu mensyukuri bahwa sesuatu hal tidak kita dapatkan. Karena itu, bersyukurlah, dan dengan bersyukur akan terlihat kualitas atau nilai hidup kita
yang tertinggi. Jadi, selalulah bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu. Di hari ini, kami ingin mengawali seluruh aktivitas kami dengan bersyukur. Di hari ini, kami ingin jalani seluruh aktivitas kami dengan bersyukur. Dan nanti hari ini, kami akan tutup juga dengan bersyukur. Bersyukur bukan karena kami mendapatkan apa yang kami inginkan, namun juga ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, sebab Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.